Jadi lagi viral nih ya, Bahlil ajak masyarakat hemat gas, matikan kompor kalau masakan sudah matang. Dan ini menjadi headline di hampir semua media online ya. Catat, gas dan kompor matikan kalau masakan sudah matang. Karena gue gak mau kemakan headline, jadi gue baca lanjut. Sekalipun kita sudah dalam kondisi yang baik, saya mohon dukungan dari semua rakyat Indonesia. Masalah ini tidak hanya masalah pemerintah, tapi juga masalah kita semua, bla 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 bla. Contoh, katakanlah kalau masak pakai LPG, kalau masakannya sudah boros, sudah masak, jangan kompornya boros. Meskipun gasokan gas nasional masih dalam kondisi baik, partisipasi masyarakat tetap dibutuhkan untuk menjaga ketersediaannya. Terus ini dia juga ngomong katanya, jangan sampai masih ada yang antre di SPBU mobil-mobil truk padahal isinya bukan untuk angkut, tapi habis itu diantri, habis itu dijual lagi. Ya, ini saya pantau terus di lapangan. Ini mengenai BBM ya, seperti Pertamax, Pertalite, Tendex dan yang lain-lain ya, kurang lebih sama seperti itu ya. Oke. Kita balik ke sini ya, maksud gue gini, gue seumur-umur 26 tahun jadi ibu rumah tangga, gue kalau masak, kalau udah selesai otomatis kompornya gue matiin. Bahkan kalau gue setiap hari sekarang memakai hal-hal yang berhubungan dengan api-api untuk menyalakan gas, gue tidak menyalakan gas di kompor. Sebagai contoh, gue punya matches untuk ngebakar obat nyamuk bakar gue, karena nyamuk di sini setiap hari banyak banget. By the way, gue tinggalnya di daerah Bekasi. Dari subuh mulai dari sore sampai subuh itu nyamuknya naujubillah. Jadi gue selalu memakai obat nyamuk bakar, ya kan? Jadi gue nggak pernah tuh sistemnya untuk ngebakar obat nyamuk bakar gue menyalakan gas kompor gue, karena repot ya kan? Belum lagi kalau nyata laki gue dia mesti ngerokok, ya nggak mungkin dia nyalain gas, nggak mungkin dia nyalain kompor gas. Tuh pantas sih gue punya matches sendiri, dan dia punya matches sendiri. Gue nggak tahu ada mama lain konsepnya tuh, walaupun dia udah masak tapi kompornya tetap nyalain. Mungkin karena rumahnya terlalu dingin jadi perlu nyalain tuh kompor gas ya, jadi biar anget gitu. Gue nggak ngerti. Bahkan restoran 24 jam tuh yang gue tahu kalau udah nggak dipakai otomatis kompornya langsung dimatiin, jadi gasnya juga langsung diam dulu, stuck dulu sampai suatu saat perlu dipakai lagi. Tuh yang gue tahu. Kedua, yang gue tahu ini ngomongin soal pasokan gas nasional, berarti kita nggak perlu bolak-balik lewatin sholat Hormuz. Kan ini ngomongin soal gas nasional. Jadi kembali ke quantity dan ke quality gas nasional itu sendiri. Gue nggak mau dengan alasan Selat Hormuz ditutup atau kita nggak jadi bagian dari yang ketika lewat kita dibebasin tapi harus bayar. Jadi tiba-tiba ada alasannya gas harus naik ya, terpaksa ya, harganya dari sekian jadi sekian per kilogramnya. Tolong ya, gue gak mau dengar karena ini ngomongin soal pasokan gas nasional. Ya dong. Kalau pasokan gas nasional alasannya adalah ya kan butuh misalnya truk-truk untuk mengirimkan gas. Di sini ada SPBG banyak banget tahu. Mohon maaf, yang gue inget tuh minimal per berapa kilometer tuh ada SPBG. Jadi itu untuk memperpendek rantai pengiriman, sekaligus juga untuk membuat agar pengiriman logistik itu lebih hemat. Nah, sekarang kita ngomongin soal BBM, di mana katanya kita juga ikut bolak-balik ke Selat Hormuz untuk ngambil minyak. Yang gue ingat, walaupun minyak itu Indonesia udah keluar lama dari OPEC, tapi kita tuh masih punya cadangan minyak yang cukup banyak, walaupun dalam keadaan minyak mentah. Yang jadi masalah adalah minyak di Indonesia itu yang mentah itu harus kita buang dulu, dan mati diolah dulu, misalnya ke negara Singapura, dari Singapura diolah, udah gitu Singapura ngejual lagi ke kita dalam bentuk udah jadi. Pertanyaan gue adalah kita aja udah punya minyak mentah dari sumber daya alam yang melimpah, kenapa kita nggak dikasih kebijakan atau pemerintah tidak membuat kebijakan untuk mendirikan pabrik-pabrik khusus untuk mengolah minyak mentah itu menjadi minyak yang benar-benar bisa dipakai untuk otomotif? Why? Dan itu udah puluhan tahun dipertanyakan. Itu aja yang mau tanyain. Alasannya rugi terus, akhirnya harganya naik. Sementara di luar sana, di negara Southeast Asia sendiri, kita tuh harganya paling tinggi dibandingkan Malaysia, dibandingkan Brunei apalagi ya,
dibandingkan Filipina, dibandingkan Vietnam. Why? Karena kita nggak bisa mengolah minyak kita yang mentah menjadi minyak yang langsung bisa dipakai. Pertanyaannya kenapa pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan itu? Itu aja yang gue tanyain. Jadi kita tuh nggak perlu bergantung ke Selat Hormuz untuk PP bolak-balik cuma untuk beli minyak. Minyak kita banyak, Shay. Minyak kita tuh banyak. Indonesia tuh kaya raya. Lo pikir kenapa Belanda ngejajah sampai 350 tahun? Belum lagi yang lain-lain juga pengen coba untuk ngejajah. Belum Daniels dengan Inggrisnya, dengan Portugis yang mencoba juga. Akhirnya yang didapat cuma Papua Barat, sono, Papua New Guinea. Gue nggak ngerti. Coba seandainya kita bisa diberikan kemampuan atau pemerintah memberikan kebijakan kalau kita bisa mengolah minyak kita sendiri yang ada di dalam negeri. Nggak akan dan namanya minyak itu harganya mahal dan nggak akan kita bergantung sama Selat Hormuz itu untuk ngambil atau PP ngambil minyak-minyak di negara lain. Trust me. Bagaimana dengan swasembada yang dulu digaungkan oleh Presiden Soeharto? Presiden Soeharto gitu-gitu dia mencoba loh swasembada, dalam arti kita mencoba untuk berdikari sendiri mandiri. Kita bisa memenuhi kuota nasional kita sendiri. Dulu dimulainya dengan beras, sekarang nggak usah beras. Sampai garam-garam aja kita impor. Yang bener aja loh, kita negara kepulauan Indonesia. Garam udah banyak men, lu tinggal ambil tuh di pantai. Lu tinggal bersihin. Tetap aja jatuhnya impor. Gak ngerti gue sama orang Indonesia di sini. Gak ngerti gue sama pemerintah Indonesia di sini.